tadi apa? Tahapan pertama sudah oke, ya, tahapan pertama sudah oke. Ini sudah oke ya, tahapan pertama. Kemudian baru tahapan yang kedua, apakah sistem ini stabil atau tidak. Maka berikutnya bisa kita lihat di sini. Nah, kita dulu. Nah, ya. Lihat. Langkahnya apa? Lihat. Lihat angka-angka di kolom pertama. Di mana itu kolom pertama? Kolom pertama yang dimaksud adalah ini. Ini kolom pertama. Ini. Kolom pertama. 5, min 10, 17, 20. Ya. Sehingga kita bisa tuliskan untuk memudahkan begini. Oke. Nah, ini. Ini ya. 5, min 10, 17, dan 20. Dari situ, apakah ada pergantian tanda dari positif ke negatif? Atau sebaliknya? Kalau ada yang ini ada gampangnya lagi, min 10 berarti nanti akan berada S-nya berada di sebelah kanan. Atau kita lihat dulu. Jadi yang penting di sini. Kalau ada pergantian di sini kan dari 5 ke min 10, dari positif ke negatif, atau negatif ke positif, dari min 10 ke 17. Kalau sudah ada indikator semacam ini tanpa memfaktorkan, ini tadi yang dimaksud huruf tadi, maka kita bisa menentukan bahwa di sini ada, kalau kita nah ini ada pergantian dari 5 ke min 10, ini satu pergantian yang min 10 ke 17 2 kali perubahan lagi. Pergantian dari positif ke negatif atau sebaliknya. Ini telah terjadi, sehingga dengan demikian ya. Oke. Dengan demikian, ini karena ada 2 kali pergantian tanda, maka 2 poles di RHP, ya, di RHP itu right, ya, tadi ya, right half plane ya, RHP yang di sebelah kanan apa itu? Imajiner. Ya. Ada 2, satu saja. Jika ada satu saja pole yang berada di sebelah kanan sumbu imajiner, maka sistem itu tidak stabil. Sementara pada sistem ini, transfer function sistem ini, adalah ada 2 pole di sebelah kanan. Ya, sehingga ada pergantian. Atau ada pergantian itu berarti pole-nya sudah tidak stabil. Maka tadi pernyataan yang awal tadi, bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa cukup memerintahkan agar pole tidak berada di sebelah kanan sumbu imajiner dan menjaga agar tetap berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Nah, itu sudah sekalian. Jadi betapa kita itu, ya gampang saja sekarang. Kita tidak pusing kepala. Ya, itu karena apa? Kita stabil. Namun ketika ada satu kondisi yang tidak tepat, tidak stabil, maka kita akan sakit kepala. Bisa berputar-putar. Kalau itu ibarat mungkin polnya hanya satu.
nggak stabil. Kalau polanya banyak yang berada di sebelah kanan sumbu imajiner, berarti ada ketidakseimbangan banyak di dalam tubuh kita, maka tidak hanya sekedar pening, pusing kepala, bisa jadi nanti apa namanya vertigo atau apa itu ya, yang tingkatannya adalah lebih tinggi. Kalau kita coba bayangkan, coba aplikasikan bahwa mengapa manusia inilah sistem keseimbangan yang terbaik manusia itu ya, maka syukurilah setiap keadaan kita. Karena apa? Bahwa keberadaan kita, sehat kita, kuat kita, bahagia kita, ini adalah suatu anugerah yang sangat tinggi dari Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pencipta ini, seluruh alam ini, sehingga kita benar-benar akan bisa menikmati ya, menikmati dengan apa? Menikmati dengan ya banyak hal untuk kehidupan ini ya. Maka jangan pernah ingkar terhadap nikmat yang dikaruniakan oleh Tuhan Allah kepada kita. Oke, begitu ya. Oke. Atau mungkin sampai sih ada pertanyaan dulu enggak? Ya. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Mudah-mudahan sudah jelas. Ya, ini nanti mohon silakan kalau ada, silakan kalau ada. Ini Pak, mau bertanya kalau semacam ini kan 2 kali pergantian tanda, jadi dua poles di RHP tidak stabil. Ya. Kalau hanya 1 kali pergantian Pak, itu bisa disebut tidak stabil atau stabil Pak? Tidak stabil. Jika ada satu saja pol di RHP, maka sistem itu sudah dinyatakan tidak stabil. Oke, gitu? Oke, baik Pak. Apalagi lebih dari 1, kan begitu. Maka tadi saya katakan, kalau kita hanya pusing, bisa jadi hanya polnya hanya 1 yang berpindah. Titik keseimbangan kita tidak seimbang, hanya 1. Namun kalau kita sudah vertigo, ya, berarti titik keseimbangan itu sudah bergeser banyak, sehingga tidak hanya pusing kepala dengan derajat yang kecil, namun dengan derajat yang sangat besar. Oke, ada yang lain lagi? Nggak ada ya? Cukup? Oke. Kita lanjutkan kalau sudah tidak ada. Kita lanjutkan. Dan ini mohon maaf, ini kawan-kawan yang di ITNJ sedang ujian MIT, jadi UTS. Jadi mungkin nanti kita agak dikurangi waktunya begitu ya. Biar kawan-kawan yang dari ITNJ juga memberi kesempatan untuk mempersiapkan yang lain, karena semua mata kuliah yang ditempuh pada pekan ini sedang mengadakan ujian tengah semester. Mohon doanya saja, mudah-mudahan kawan-kawan yang di ITNJ senantiasa sehat walafiat ya. Demikian pula kawan-kawan yang di Unipa, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, di sini saudara sekalian, sebenarnya ini ada ini Okawa Denshin.